warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita mengucapkan basmalah dipimpin oleh Ngarto. Eto, pimpin to. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Berdiri. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung dia. Itu kembali. Nah, kali ini Bapak akan absen satu persatu ya. Acungkan jarinya ya. Wildan, Dimas, Marto, Mila, Afi, berangkat semua ya hari ini. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Dibuka bukunya. Nah, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia di pembelajaran pertama. Dibuka. Mama. 55. Oke. Nah, di situ ada dongeng tentang ayam. Dan di baliknya ada tentang sifat pertukaran pada perkalian. Dan yang terakhir ada gerak hewan pada tari. Nah, yang pertama dibuka tentang dongeng ayam itu. Nah, itu ada dongeng tentang ayam. Nah, kemarin kita mempelajari dongeng tentang apa? Pohon? Nah, pohon apel yang tulus. Nah, dongeng itu apa kemarin? Cerita apa? Dongeng itu apa? Cerita yang tidak nyata. Atau khayalan. Nah, kalian pernah membaca dongeng kan kemarin, yaitu pohon apel. Ada apa lagi yang kalian pernah baca? Ayam. Kancil mencuri timun biasanya. Nah, kali ini kita akan mempelajari dongeng tentang ayam itu. Nah, dalam dongeng kalian pada saat membaca atau bercerita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama ada apa kemarin? Lafal. Ada lafal. Lafal itu apa? Lafal itu merupakan cara seseorang mengucapkan suatu bahasa. Yang kedua ada intonasi. Nah, ada yang tahu nggak intonasi itu apa? Itu nasi. Intonasi itu ketepatan pengucapan.
ketepatan pengucapan ya intonasi itu. Misalnya ya, Narto pergi ke pasar. Nah, kalau titik, intonasi titik itu datar, nadanya datar. Kalau tanda tanya, nah ini agak turun. Narto pergi ke pasar. Kalau tanda seru, ini naik. Narto pergi ke pasar. Kayak nyentak begini. Nah, yang ketiga ada ekspresi. Ekspresi itu apa? Ekspresi itu merupakan gambaran dari raut muka seseorang, gambaran perasaan yang digambarkan oleh muka seseorang, raut muka. Misalnya, kalian bercerita tentang dongeng yang ceria misalnya, yang bahagia. Nah, ekspresi raut wajahmu harus ceria, cerah gitu. Nah, yang kedua ada dongeng yang ceritanya sedih. Kalau kalian bercerita tentang dongeng sedih, ekspresinya gimana wajahnya? Enes. Ekspresi ini piye? Kurang. Nah, itu. Yang ketiga ada kalau bercerita yang isinya marah, dalam keadaan marah, raut wajahnya gimana? Merah. Dulu. Tegang, pasri itu loh. Nah, yang keempat ini ada apa ya? Selanjutnya ada suara yang lantang. Suara yang lantang. Pada saat kalian bercerita atau membaca dongeng, itu harus suaranya harus yang lantang agar kedengaran oleh pendengarnya. Kalau kalian iri-iri ya enggak kedengaran oleh pendengarnya. Yang mengakibatkan si pendengar itu tidak paham apa isi dongeng itu. Yang kelima ada tanda baca. Ada apa saja tanda baca? Titik dan koma. Nah, titik Dan koma. dan koma. Pada saat kalian membaca dongeng, ada tanda titik, kalian itu harus berhenti sebentar, terus dilanjutkan kalimat berikutnya. Yang tanda koma ini kalian juga harus berhenti sebentar, tapi agak nggak kayak titik ya, sebentar lagi, nanti dilanjutkan kalimat berikutnya. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam membaca atau bercerita dongeng. Nah, dalam bercerita atau membaca dongeng harus memperhatikan apa saja? Yang pertama, yang kedua, yang keras, Ekspresi. nah yang keempat, suara yang lantang. nomor 5. Nah, Tanda baca. sekarang kalian baca tentang dongeng yang ada di halaman 55 tentang ayam. Nah, harus memperhatikan ini ya, lafal, intonasi, nah itu dan lain sebagainya ini dibaca dahulu ini. Ayam satu baru besoknya gantung perlahan berwarna kuning kemasan waktu itu
sudah membacanya? Sudah. Nah, kalian baca satu-satu ya ke depan ya. Dari sini, dari Nato. Jagung. Baru. Nah, ada Ada ayam. Ada ayam. jagung Jagung. baru di suatu dusun. Suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Jauh. Suatu ketika ayam jagung terjaga dari tidurnya. Dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk mengantuk perlahan terbuka. Nah, sudah dilanjutkan oleh Dimas. Di langit. Ya. Di langit dia melihat benda bulat berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih menggantung, dia melompat ke atas pagar. Kokok kriuk. Hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Nah, sudah, terima kasih Dimas. Nah, Dimas kalau membaca dongeng diperhatikan ya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Titiknya tidak diperhatikan tadi. Di langit dia melihat benda-benda berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari. Nah, itu ada tanda seru. Pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, berhenti sebentar. Dia melompat ke atas pagar. Titik itu berhenti. Kukuruyuk. Hari sudah pagi, kokoknya keras. Nah, begitu ya. Selanjutnya Wildan. Balik. Ini. Baliknya. Sampai sini. Sampai titik ya. Sampai titik enggak. Boleh. Ya, ini enggak. Baca dulu. Induk-induk. Induk ayam bergegas berlari dan keluar. Mereka mulai mengais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini. Keloh mereka Nah, sudah. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, kalian harus belajar membaca ya. Kurang lancar biasanya. Nah, ini induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapanya gelap hari ini. Mereka. Selanjutnya, Afi. Tiga. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jagung baru. Aku burung hantu. Jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam ini? Nah, sudah. Yang dibaca Api sudah baik dan benar, sudah memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan. Wah, nah ini tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Nah, selanjutnya Mila. Burung
dulu. Itu ayam jago itu. Oh, apa? Dulunya sini. Si ayam. Aduh, susu dong. Ayam. Si ayam. Yang ini tadi berkokok. Tanda dari sudah pagi. Ujar induk ayam mereka, kemudian silakan duduk kembali. Nah, saya baca ya. Ayam jago baru. Ayam jago baru. Pengarang anonim. Pengarang ayam. Didengarkan, Narto. Didengarkan. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda-benda yang berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyu, hari sudah pagi, pokoknya keras. Induk-induk ayam bergegas beraliran keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, ulu mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung gandeng. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkata, itu tanda hari sudah pagi. Ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut berdua. Si burung hantu menepuk sayapnya meminta mereka tenang. Ya, itu matahari sudah terbit di langit, sudah dijojok. Burung hantu tertawa tergahak-gahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Nah, dari dongeng itu ada apa saja? Pokoknya ayam, jago dan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang matematika. Bisa? Marta, bisa toh? Terima kasih, Marta. Nah, sekarang kita akan belajar tentang matematika. Dibalik. Ya. Nah, tentang sifat pertukaran pada perkalian. Diperhatikan dulu, nanti ditulis di buku tulis ya. Nah, sifat pertukaran itu disebut juga sifat apa? Komutatif. Sifat komutatif. Nah, di contoh yang pertama, sifat komutatif itu sifatnya itu pertukaran yang dibolak-balik hasilnya sama. Misalkan ya, ini
B sama dengan B kali A. Nah, misalkan 7 kali 3 7 kali 3 sama dengan 3 kali 7. Nah, 7 kali 3 berapa? 7 kali 3 Berapa Lidan? 7 kali 3 berapa? 20. 3 kali 7 sama. Nah, hasilnya berarti ini kan sama. Nah, ini kan dibolak-balik kan, 7 kali 3, 3 kali 7. Nah, dengan hasil yang sama. Ini disebut sifat pertukaran. Sifatnya apa? Nah, sifat pertukaran harus disebut sifat komutatif. Nah, ditulis ya. Sudah menulisnya? Sudah. Nah, ini saya punya gambaran di kertas karton. Tolong dibantu nempel salah satu. Halo, Bos. Bantu. Sudah di. Nah, ayo Lidan maju. Sana. Tempel di sini. Nah, wes. Sama seperti perkalian tadi. Spidolnya mana ya? Nah, ini ada ayam. Nah, tadi bagaimana caranya? Penulisan lambang bilangan. Kotaknya ada berapa kotaknya? 2. Dikali ayamnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 ayamnya. Kan satu kotak ini kan ada 4 ayam. 4. Berapa? 8. Nah, sekarang dibalik. Kotaknya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4. Setiap kotak ada berapa isinya? Ada 2. 8. Jadi 2 kali 4 sama dengan 4 dikali 2. Nah, 8. Nah, sekarang contoh yang kedua. Dibaca. Catur memiliki sebanyak 16 telur. Terus rencananya telur itu akan dimasukkan ke 2 keranjangnya. Nah, Catur mempunyai 16 telur. Rencananya telur itu akan dimasukkan ke 2 keranjangnya. Berapa isi masing-masing keranjang Catur? Berapa isi telur masing-masing keranjang Catur? Nah, berapa? Berapa? 2. Kok bisa 2? 16. Catur memiliki sebanyak 16 telur. Rencananya telur itu akan dimasukkan ke 2 keranjangnya. Nah, ini dianggap keranjang. Ini
1, 2. 4. Berapa isi masing-masing keranjang catur? Ini dihitung dulu telurnya. 1. Hitung ya. Ini telurnya ada 1, 2, 3. Hitung. Narto, sini. Hitung dong. Ditaruh sini dulu ya. Ini dianggap telur ini. Ya. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini kan 16 telur. Nah, telur itu akan dimasukkan ke dua keranjangnya. Keranjangnya kan ini kan. Nah, kita masukkan Narto. Berapa? 1. Ini dimasukkan 1. 8. Dimasukkan lagi 2. Dapat 2. Nah, 3. nah, 3. Sini 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6. 7, 8. Nah, jadi masing-masing keranjang isinya berapa telur? 8. 8. Oh, bener. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tulis toh. Sama seperti ini. Iya, maaf. Ya, di sini. Cici. Lo. Cilun. Bawahnya. Nah, sudah, silakan duduk. Terima kasih ya. Jadi masing-masing keranjang itu isinya ada 8 telur. Nah, ini di pembagian ya, tapi kita fokusnya ke perkalian aja. Terus yang ketiga ada gerak. Gerak dalam tarian. Nah, dalam tarian gerak itu terinspirasi bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan. Misalkan gerak dari tumbuhan, gerak apa? Gerak pohon tertiup angin. Ini termasuk gerak atau tarian yang terinspirasi dari tumbuhan. Yang kedua ada gerak dari hewan. Ada apa saja gerak hewan? Ada ada terbang. Apalagi? Kelinci apa kelinci? Melompat. Nah, yang berjalan ada apa saja? Kambing, sapi, kerbau. Yang burung bagaimana geraknya? Ya, ini. Nah, itu gerak-gerak tari yang berasal atau terinspirasi dari gerak hewan. Yang laki-laki bersama laki-laki dibagi di mas. Yang satu dikasih ke kelompok perempuan. Yang LKS 1 ini dikasih ke kelompok perempuan. Yang ini. Jangan dilempar. Aku lama. Ini kan berkelompok. Sini satu. Sini berkumpul. Tapi dengan memperhatikan protokol ya. Dibuka halaman pertama. Nah, ada teka-teki ini.
tadi. Teksnya mana ini? Teksnya. Nomor 1. Nomor Benda yang dilihat ayam jago di malam hari mendatar. mendatar. Apa ini? Bulan Dan purnama. bernama Nomor 4 ini dilanjutkan. Suara kakak ayam jago. Nomor 4 mendatar mana? Tunjukkan. Nomor 4 mendatar. Di sini. Ini. Sampai sini. Nah, suara kakak ayam jago apa? Ditulis di sini. Suara kakak ayam jago ditulis mendatar. Dibaca dari sini ya. Jadi kita nak awak. Beda. Perhatikan sudah diskusinya. Diskusinya sudah. Sekarang presentasikan bersama kelompoknya ya. Ini saya ambil. Nah, dibaca bersama-sama kelompoknya. Udah maju depan sini. Jejer. Satu dibaca soalnya. Benda yang dilihat ayam jago di malam hari mendatar. Ini apa isinya? Ini mendatar. Bulan pur. Nah, ini. Nomor 2, suara kakak ayam jago mendatar. Nomor 2 mendatar yang mana? Dicari. Ini kan menurun yang mendatar. Nomor berapa ini? Nomor 4. Nomor 4 yang mendatar. Nah, itu. Suara kakak ayam apa? Kukuruyuk. Yang nomor 5, suasana malam mendatar. Nomor 5 mendatar. Nah, suasana malam apa itu? Nah, yang keras. Yang nomor 7 mendatar. Perasaan ayam jago nomor 7 mendatar. Malu. Nah, selanjutnya nomor 8, sikap burung hantu mendatar. Nah, Nah, sudah sama isinya. Beri tepuk tangan pada kelompoknya Wildan. Sekarang kelompoknya Afi yang menurun ya. Sekarang kamu cocokkan yang menurun isinya. Soalnya dibaca. Menurun. Saat mencari makanan Ayam, bener enggak? Bener, ini salah. Tempat ayam jago berkokok. Ayam, bener. Ya, beri tepuk tangan pada kelompoknya Vida Mila. Yeay.
Nomor 1 yang LKS-nya, yang MTK nomor 1 di maju. Wildan nomor 1. LKS-nya kasih Wildan Narto. Nomor 1 MTK. Kak, dari aku cuma loh. Ya. Oh, bisa. Yang MTK.
akan kembali ke tempat Tapi ya duduknya. Mas Kusuma loh. Kita cocokkan ya. Nomor 1, 7 kali 6. Sudah benar atau enggak? Benar. Ya. Gede aja. Nomor 2, 7 Salah. kali 4 berapa? 28. 28. Sudah benar. Benar. Tiga. Nomor 3, 8 kali 4, 8 kali 5. 40. Ya. Benar. Nomor 4, Salah. Salah. 9 kali 8 kali 9. berapa itu? Soal 9 kali 6 kali berapa? 9. Ya. 54. Ya, benar. Salah. Yang nomor 5, 9 kali 5. Ya, ini sudah benar. Salah apa lu? Benar semua. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya kita menyanyi lagi. menyanyi. Berdiri semua di sini. Jejer-jejer. Ya. Pakai. Dipakai. Kita akan menirukan gerakan ayam. Kasih jarak biar bisa. 1, 2, 3. Go. Putar. Kembali ke tempat duduk tempatnya. Masih. Pelan-pelan ini. Ya, sudah. Kembali ke tempat duduknya. Kembali ke tempat duduknya. Duduk. Nah, kita sebelum pulang saya akan menyimpulkan. Setelah itu akan saya kasih soal evaluasi. Nah, kesimpulannya di dalam dongeng itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada lat, 2 itu, ketiga x, nomor
Nomor 4, suara lan. Nomor 5, tanda. Nah, yang sifat pertukaran itu sifatnya bagaimana? Disebut juga sifat apa tadi? Komutatif. Nah, dan digerak itu bisa terinspirasi dari gerak hewan dan tumbuhan. Yang kita praktekkan tadi gerak apa? Ayam. Nah, ini ada soal evaluasi, kalian kerjakan ya. Bentar. Tung. Dikerjakan. Sudah dikumpulkan. Dimas, punya teman kumpulkan. Terima kasih. Sebelum pulang kita bernyanyi suwe ora jamu. Sama-sama. 1, 2, 3. Suwe ora jamu. Sebelum pulang, mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan ya. Patuhi perintah orang tua dan nasihatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dipakai dulu. Biar ya bisa berkemas-kemas pulang dan di jalan ya. Ya.